Halo adik-adik, ketemu lagi dengan kakak di pembelajaran tematik untuk adik-adik yang sekarang kelas 6 di semester 2. Temanya tema 8, subtema 2, bumiku dan musimnya. Dan hari ini kita akan ke pembelajaran 4. Nah adik-adik jangan lupa ya, sebelum kita masuk ke pelajaran, silakan adik-adik sekalian subscribe dulu, kemudian like dan komen. Baiklah, selanjutnya kakak akan mulai ya. Sangat menarik ya, belajar tentang negara-negara tetangga Indonesia. Belajar tentang kondisi alam dan kondisi sosial budaya negara-negara tetangga dapat membuka wawasan kita. Ayo kita pelajari kondisi sosial budaya negara Vietnam dan Thailand. Untuk membantu pembelajaran hari ini, silakan buka buku tematiknya mulai halaman 76. Adik-adik sekalian, kita ke Vietnam dulu ya, keadaan sosial budayanya. Orang Vietnam merupakan kelompok terbesar di negara Vietnam. Mereka disebut Viet atau Kinh. Mereka tinggal di tepi pantai. Orang Hoa atau etnis Tionghoa tinggal di dataran rendah. Pakaian tradisional wanita Vietnam disebut Áo Dai. Áo Dai dahulu dipakai oleh wanita dan pria. Sekarang kebanyakan dipakai oleh wanita. Nah, sekarang ke Thailand. Keadaan sosial budaya. Thailand dikenal sebagai negeri gajah putih. Penduduknya adalah etnis Thai dan Lao. Sebagian besar penduduk Thailand memeluk agama Buddha, Theravada. Ada juga pemeluk agama Islam, Kristen, dan Hindu. Bahasa Thailand merupakan bahasa nasionalnya. Bahasa Inggris juga diajarkan di sekolah. Olahraga tinju Thailand disebut juga Muay Thai. Thailand merupakan daerah tujuan wisata. Banyak wisatawan mancanegara yang berkunjung. Mereka ingin mengunjungi objek wisata pantainya, misalnya Pantai Pattaya. Nah, adik-adik, bacalah kembali ya informasi tentang keadaan geografis negara Vietnam dan Thailand. Bersama dengan temanmu, lakukan analisis sederhana tentang hubungan keadaan geografis negara-negara tersebut dengan keadaan sosial budayanya. Nah, adik-adik, ayo kita membaca ya. Silakan kalian garis bawahi kata kunci dan informasi penting yang kamu temukan dari bacaan. Pembangunan sektor pertanian di Asia Tenggara. Pertanian merupakan sektor yang sangat strategis untuk menumbuhkan perekonomian negara, khususnya bagi negara-negara berkembang di kawasan Asia Tenggara. 3 negara yaitu Thailand, Vietnam, dan Kamboja menjadi contoh dalam penelitian ini untuk melihat pembangunan sektor pertanian. Bagi ketiga negara tersebut, sektor pertanian adalah kunci perekonomian mereka dari waktu ke waktu. Sektor pertanian mempunyai arti yang sangat penting bagi masyarakat dan sangat berarti untuk menopang perekonomian negara di Asia Tenggara. Raja Bhumibol Adulyadej dari Thailand mengibaratkan agriculture is the human life, yang dapat diartikan bahwa kehidupan masyarakat sangat bergantung pada sektor pertanian. Selain sebagai penyumbang perkembangan perekonomian, keuntungan lain yang didapat dari sektor pertanian adalah penyerapan tenaga kerja yang tinggi, khususnya tenaga kerja di pedesaan. Di Thailand, misalnya dari tahun 2001 sampai dengan 2006, sektor pertanian menyerap 38% sampai dengan 39% dari seluruh total tenaga kerja. Sumber dari Encyclopedia of the Nations 2001 dari judul Library of Congress 2007. Sektor ini pun telah berjasa dalam menyerap tenaga kerja yang terkena pemutusan hubungan kerja atau PHK.
ketika krisis ekonomi regional melanda Thailand pada tahun 1997 sampai 1998. Sementara itu, Kamboja, data World Bank tahun 2005 menyebutkan bahwa sekitar 75% sampai 85% penduduk bekerja pada sektor pertanian. Walaupun Thailand, Vietnam, dan Kamboja dikenal sebagai negara-negara pengekspor beras, tetapi fluktuasi produksi beras tetap saja mereka alami. Di Vietnam dan Kamboja sebagai contoh, produksi beras sempat menurun ke level terendah ketika kedua negara ini masing-masing mengalami perang saudara. Perang telah membuat rusaknya lahan pertanian dan infrastruktur penunjang, seperti saluran irigasi. Setelah perang berakhir, produksi beras perlahan pulih dan bangkit. Nah, adik-adik, kita telah mempelajari ya keadaan alam dan sosial budaya beberapa negara di Asia Tenggara, khususnya Thailand dan Vietnam. Setiap negara memiliki keunikan masing-masing, namun ada satu persamaan yang dimiliki oleh negara-negara tersebut, yaitu kebutuhan rakyatnya untuk mendapatkan kehidupan yang layak. Nah, adik-adik, berbicara masalah kehidupan yang layak, di Indonesia sudah dijamin dalam pasal 27 ayat 1, ayat 2, dan ayat 3 pada Undang-Undang Dasar 1945. Baiklah, kakak akan bacakan ya. Pasal 27 ayat 1, segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Pasal 27 ayat 2, tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Pasal 27 ayat 3, setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Pasal-pasal ini secara umum membahas mengenai kedudukan setiap warga negara di depan hukum dan pemerintahan, hak sebagai warga negara, serta kewajiban yang harus dilakukan sebagai seorang warga negara. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyatakan bahwa warga negara Indonesia berhak untuk mendapatkan penghidupan yang layak. Setiap warga negara berhak untuk hidup secara layak di Indonesia dan mengusahakan suatu usaha untuk mencapai tujuan tersebut. Pernyataan tersebut tercantum dalam pasal 27 ayat 2. Demikian pembelajaran hari ini, semoga bermanfaat. Tetap patuhi protokol kesehatan, jadilah siswa berprestasi. Terima kasih. Kakak akhiri ya, mudah-mudahan kalian tetap sehat, tetap semangat, dan tetap kuat. Terima kasih. Sampai ketemu lagi ya. Jangan lupa subscribe, like, dan komentarnya.